Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sore hari ini kita akan mengawali pembahasan kita dari silsilah hukum waris. Tadi sudah disampaikan, insyaallah kita akan menyampaikan beberapa kali pertemuan. Dan ini materi yang saya inginkan agar paling tidak 80% itu tersampaikan. Artinya tidak semua, tapi paling tidak secara umum kita sudah mengetahuinya. Jamaah sekalian, adapun hukum waris berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Apa pengertian dari waris? Waris dalam bahasa Arab itu namanya al-miras. Waris dalam bahasa Arab disebut al-miras. Adalah bentuk masdar atau kata infinitif atau kata kerja yang dibendakan dari kata warisa yarisu irsan mirasan. Maknanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau satu kaum kepada kaum yang lain. Itu pengertian secara bahasa. Adapun al-miras menurut istilah yang dikenal oleh para ulama faraid, ulama yang takhasus dalam warisan, adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu yang ditinggalkan berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara legal atau secara syar'i. Tapi ini pengertian dari al-miras. Yang kedua, sebenarnya dalil pensyariatan warisan. Kalau dalil ya dari Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai 13. Kemudian nanti surah An-Nisa juga di akhir 176. Adapun derajat ahli waris, derajat artinya ini yang tingkatan-tingkatan ahli waris. Tingkatan ahli waris itu yang pertama ada namanya ashabul furud. Tingkatannya yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma'. Jadi orang-orang ini sudah ditentukan bagiannya. Misalnya bagiannya setengah ya setengah, bagiannya seperempat ya seperempat, bagiannya 1/8 ya 1/8.
Ini namanya ashabul furud. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, yang ahli waris yang kedua adalah asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah itu setelah ashabul furud dibagikan, setelah bagian ashabul furud dibagikan, kemudian masih ada sisa, maka nanti diberikan kepada namanya asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah yaitu adalah setiap kerabat pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Jadi ini asobah nasabiyah. Bahkan jika ternyata tidak ada ahli waris yang lainnya, maka dia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, jadi misalnya seorang meninggal dunia hanya meninggalkan satu anak laki-laki, ya sudah seluruh harta diambil oleh anak laki-laki. Atau seorang meninggal dunia meninggalkan satu saudara kandung laki-laki, maka saudara kandung laki-laki yang ngambil semua harta bendanya. Atau seorang meninggal dunia meninggalkan satu keponakan laki-laki, hanya satu keponakan laki-laki, sudah keponakan laki-laki ini yang mengambil seluruh harta warisan yang meninggal. Jadi ini misalnya anak laki-laki pewaris, cucu, saudara kandung pewaris atau paman dan seterusnya. Tapi ini yang mendapatkan asobah nasabiyah. Yang ketiga, ada yang mendapatkan warisan secara penambahan. Jadi setelah ahli waris ashabul furud mendapatkan bagiannya, kemudian masih ada sisa dan di situ tidak ada asobah, maka harta warisan itu ya ditambahkan lagi kepada ashabul furud, kecuali suami dan istri. Suami dan istri itu tidak berhak mendapatkan tambahan. Dari harta warisan itu tidak berhak sama sekali mendapatkan tambahan. Itu dari suami dan istri. Nah, nanti sebenarnya ini harus banyak contoh-contoh kasus. Adapun suami dan istri itu tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada, sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan. Sedangkan kekerabatan karena nasab itu lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya. Saya ambil contoh misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, seorang istri, kemudian dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Saya ulangi, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, seorang suami, dan satu anak perempuan. Maka ibu bagiannya adalah 1/6. Ibu mendapatkan 1/6, istri bagiannya 1/8, anak perempuan itu setengah. Satu anak perempuan setengah. Nah ini setelah dibagi, KPK yang paling kecil adalah 24, maka ibu bagiannya 4 bagian, istri bagiannya 3, 24 bagi 8 3, kemudian anak perempuan bagiannya 12. Nah 12 kan berarti 4 3 12, itu jumlahnya 21, berarti masih ada 19. 4 3 12 berarti 19, berarti masih ada sisa 5 bagian. Nah 5 bagian ini nanti diberikan lagi kepada ibu dan anak perempuan. Adapun suami, suami 1/4. Saya ulangi tadi, ibu, suami dan satu anak perempuan. Ibu itu 1/6,
suami seperempat, kemudian satu anak perempuan itu setengah. Maka nanti yang dapat tambahan itu suami tidak berhak mendapatkan tambahan sama sekali ketika masih ada sisa. Nanti sisa diberikan kepada ibu atau kepada satu anak perempuan. Taib itu namanya penambahan. Jadi kalau ada sisa setelah sabul furud, maka sisa itu ditambahkan lagi kepada sabul furud yang lainnya kecuali suami dan istri. Kemudian yang keempat, mewariskan kepada kerabat. Jadi harta warisan diberikan kepada kerabat. Yang dimasukkan kerabat di sini adalah kerabat pewaris yang masih memiliki ikatan rahim. Tidak termasuk ashabul furud juga. Tidak termasuk ashabul furud, juga bukan termasuk asobah. Misalnya paman ini baru bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada ashabul furud. Misalnya tidak ada bapak, tidak ada anak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa bapak ibu-ibu dalam hukum waris itu yang paling utama itu kan jalur ke atas dan jalur ke bawah. Jalur ke atas itu adalah bapak kakek ke atas, itu namanya jalur ke atas. Kalau jalur ke bawah itu anak cucu ke bawah. Ini yang asli, artinya yang dapatkan warisan dia selalu mendapatkan warisan. Jadi yang ke atas, adapun yang ke samping itu saudaranya bapak, saudara kandung, itu kan namanya ke samping. Nah ke samping ini baru bisa dapat warisan kalau yang di atas tidak ada atau yang di bawah tidak ada. Jadi yang ke samping itu misalnya paman itu nggak dapat kalau ada bapak. Kalau masih ada bapak ya paman nggak dapat. Kakek pun juga tidak dapat kalau ada bapak. Ya kan? Jadi yang ke samping saudara kandung pun juga tidak dapat kalau di situ ada anak. Ada anak laki-laki ya sudah, saudara kandung yang meninggal itu sama sekali tidak mendapatkan warisan. Jadi ini kerabat itu hanya bisa mendapatkan warisan setelah tidak ada yang nomor satu yaitu anak, tidak ada yang ke atas yaitu bapak, itu baru istilahnya saudara dapat, saudara kandung. Paman pun juga tidak dapat. Dia mendapatkan warisan kalau tidak ada bapak ke atas, tidak ada anak ke bawah, dan tidak ada saudara kandung. Baru paman itu dapat. Demikian juga anak paman, keponakan, itu pun juga tidak dapat warisan kalau tidak ada bapak ke atas, tidak ada anak ke bawah, tidak ada saudara kandung ke samping, dan tidak ada paman. Baru keponakan itu dapat. Jadi ini istilahnya urutan-urutan dari warisan. Tapi saya untuk seperti ini nanti akan lebih jelas ketika kita berada di pembahasan. Kemudian adapun bentuk-bentuk warisan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk-bentuk warisan yang pertama ada namanya hak waris secara farad. Jadi ada yang mendapatkan warisan secara fardun. Fardun artinya yang sudah ditentukan bagiannya. Yang tadi kita sebutkan yang sudah ditentukan setengah, seperempat. Nanti akan kita sebutkan siapa yang mendapat setengah, seperempat, dan seterusnya. Kalau masih ada sisa dari ashabul furud, dari yang pertama ini hak waris secara fardun. Kalau masih ada sisa dari harta warisan itu baru diberikan kepada yang kedua, namanya asobah, yaitu hak waris secara asobah. Asobah ini maksudnya kedekatan kekerabatan itu dari pihak bapak, itu namanya asobah. Kalau masih ada sisa, maka baru diberikan hak waris secara tambahan. Secara tambahan itu kalau tidak ada hak waris secara tambahan ini, C ini, itu baru bisa diberikan kalau ada A, tidak ada B ya. Ingat, untuk hak waris secara tambahan itu syaratnya tidak boleh ada B, tidak boleh ada asobah. Kalau ada asobah maka yang tambahan itu nggak ada.
Namanya sisa itu kan, kalau ada sisa ya diambil oleh yang sisanya. Kan berarti tidak ada tersisa kalau sudah diambil sisanya. Maka tidak ada tambahan. Kalau sudah diambil oleh sisa ya asobat telah mengambil keseluruhan, ya sudah, berarti kan tidak ada hak waris secara tambahan. Secara tambahan itu baru bisa didapatkan kalau tidak ada yang B, tidak ada asobah. Kemudian yang D, kalau masih ada sisa setelah ashabul furud A, B dan C tidak ada. Jadi A, B dan C tidak ada, baru diberikan kepada hak waris secara pertalian rahim. Jadi pertalian rahim ini itu baru bisa diberikan kalau tidak ada A, B dan C. Kalau tidak ada A, B dan C, maka yang D ini baru bisa dapat warisan. Yaitu tadi kerabat seperti tadi paman atau keponakan, itu baru bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada A, B dan C. Kalau A, B dan C salah satunya ada, maka yang D ini nggak dapat sama sekali. Baik, yang berikutnya sebab-sebab warisan. Apa sebab-sebab warisan? Sebab-sebab warisan itu ada 3. Sebabnya mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama adalah kerabat hakiki. Kerabat hakiki itu adalah yang ada ikatan nasab, ikatan garis keturunan. Itu yang sebab-sebabnya karena dia adalah nasab, garis keturunan, yaitu bapak ke atas atau anak ke bawah, kemudian saudara kandung ke samping, kemudian paman ke samping. Itu namanya kekerabatan hakiki. Seperti kedua orang tua itu bapak ibu, termasuk kakek dan nenek, kemudian anak, saudara, paman dan seterusnya, yaitu keponakan dan seterusnya. Yang kedua, sebab yang mendapatkan warisan itu adalah karena pernikahan. Kalau sebab yang kedua mendapatkan warisan adalah pernikahan, yaitu suami dan istri. Kalau suaminya meninggal, istrinya mesti dapat. Istrinya meninggal, suaminya dapat. Itu namanya suami dapat warisan karena ikatan pernikahan dengan istrinya. Dan istri ini dapat warisan karena pernikahan dengan suaminya. Ini adalah dengan sebab pernikahan. Walaupun misalnya belum dicampuri. Jadi begitu selesai akad nikah suaminya meninggal, maka harta suaminya itu milik istrinya. Adalah diwariskan kepada istrinya walaupun belum bercampur. Jadi baru selesai akad nikah meninggal dunia. Yang ketiga, sebab mendapatkan warisan yang ketiga adalah al-wala. Al-wala ini adalah jadi kekerabatan dia karena sebab hukum. Biasanya disebut al-wala ini adalah, al-wala itu artinya yang pernah membebaskan budak. Majikan yang pernah membebaskan budaknya, artinya dia memerdekakan budaknya. Kemudian budaknya punya harta, mantan budaknya itu punya harta, dan tidak ada ahli waris sedikit pun dari mantan budaknya ini, maka majikan yang pernah membebaskan itu dapat warisan. Dari majikan yang pernah membebaskannya, yang pernah memerdekakannya. Itu yang disebut dengan al-wala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi ini sebab adanya warisan ada 3. Kemudian rukun waris. Rukun waris ada 3 juga. Jadi warisan itu baru bisa diberikan kalau salah satu dari 3 ini ada, atau 3-tiganya harus ada, afwan. Jadi waris itu baru bisa dibagikan kalau 3-tiganya ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak ada pembagian warisan. Kalau salah satu dari 3 ini masih ada, yang jelas kalau hanya salah satunya saja itu berarti tidak ada pembagian warisan. Pembagian warisan itu baru ada kalau 3-tiganya
Tiga-tiganya ada. Yang pertama, pewaris. Pewaris itu berarti yang meninggal. Pewaris artinya yang meninggal dunia. Maka yang meninggal dunia, ahli warisnya itu berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan si mayit. Itu harus ada si mayit, harus ada pewaris. Kalau belum ada yang mati, belum ada yang meninggal, boleh nggak dibagi harta warisan? Oh, nggak boleh. Kenapa? Masih ada. Tidak ada yang meninggal. Yang kedua, harus ada ahli waris. Harus ada ahli waris, yaitu mereka yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya kekerabatan, nasab atau ikatan pernikahan atau yang lainnya. Harus ada ahli waris. Ada yang meninggal dunia tidak ada ahli waris, ya sudah berarti kan tidak ada warisan. Misalnya seorang meninggal dunia, tidak ada sama sekali harta, tidak sama sekali ahli warisnya nggak punya. Tidak punya bapak ibu, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maka dia meninggal dunia, satu-satunya dia tidak ada ahli waris yang lain dan dia meninggal, maka tidak ada hukum waris. Yang ada itu apa? Hartanya berpindah ke negara, Baitul Mal. Jadi seluruh hartanya nanti diambil oleh negara. Itu kalau tidak punya ahli waris sama sekali. Ya. Jadi dia hanya sebatang kara. Jadi hidup sebatang kara, tidak ada keluarga sedikit pun, satu pun itu nggak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada ahli waris, ya sudah berarti hartanya diambil oleh negara. Maka tidak ada pembagian warisan istilahnya. Yang ketiga, harus ada harta warisan, harus ada hartanya. Lah kalau tidak ada hartanya sedikit pun apa yang mau dibagi, ya kan? Harus ada harta warisan, walaupun jumlahnya sedikit, tetap adalah harta warisan itu harus, baik itu harta warisan berupa uang atau berupa tanah atau berupa apa sajalah yang bisa dijadikan harta, yang bisa dijadikan uang. Taib, ini rukun waris. Yang berikutnya syarat-syarat waris. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan warisan? Syarat-syarat untuk bisa mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, meninggalnya seorang pewaris. Ini syaratnya pertama, warisan, mendapatkan warisan kalau pewaris itu sudah meninggal dunia. Baik itu meninggal secara hakiki maupun meninggal secara hukum. Secara hakiki itu maksudnya meninggal secara hakiki itu adalah terputus nafasnya. Jadi meninggal karena apa? Karena sakit atau karena tiba-tiba serangan tiba-tiba mendadak meninggal. Itu namanya mati secara hakiki. Kalau mati secara hukum, artinya dihukumi oleh negara bahwa dia telah meninggal dunia. Dihukumi oleh negara bahwa orang ini telah meninggal dunia. Seperti misalnya apa? Orang yang kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat, kemudian pesawatnya, jenazahnya dicari-cari nggak ketemu. Sudah sebulan dicari, tidak ketemu mayatnya. Maka setelah oleh negara ditetapkan, setelah pencarian kok tidak ditemukan, akhirnya kemudian negara menetapkan bahwa daftar nama-nama penumpang ini itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Nah itu namanya meninggal secara hukum. Jadi bukan secara hakiki, karena mayatnya tidak ditemukan. Mayat tidak ditemukan jasadnya, tidak ditemukan. Itu namanya meninggal secara hukum. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan warisan adalah adanya ahli waris yang masih hidup. Ahli waris itu yang masih hidup, maka dia dapat warisan. Sebab kalau ahli waris itu sudah meninggal, misalnya begini, suami istri, ini suami dan istri punya anak 3. Suami istri punya anak 3, A, B, dan C misalnya.
A, B, dan C. Jadi suami istri punya anak 3, A, B, C. Nah, kemudian apa? Si A lebih dahulu meninggal dunia. Anaknya pertama, si A meninggal dunia. Maka apa? Padahal bapak ibunya masih hidup. Bapak ibunya masih hidup. Si A ini meninggal lebih dahulu daripada bapak dan ibunya. Apakah si A dapat warisan dari bapak ibunya kalau bapak ibunya meninggal? Tidak dapat. Lah kenapa? Karena dia sudah meninggal lebih dahulu. Padahal syaratnya harus apa? Untuk mendapatkan warisan harus ahli waris itu masih hidup. Walaupun dia punya anak, anaknya itu nggak dapat dari kakeknya istilahnya, ya kan? Kan anaknya si suami istri kan punya anak A, B, dan C. Si A punya anak laki-laki perempuan misalnya. Tapi si A ini yang lebih dahulu meninggal dunia daripada bapak ibunya. Apakah kemudian cucunya ini, anaknya si A ini dapat warisan dari kakeknya? Iya kan? Dari kakeknya kan istilah kakeknya kan? Karena dari bapak dari bapaknya. Apakah dapat warisan? Cucu ini nggak dapat. Kenapa kok nggak dapat? Karena masih ada B dan C. Ingat, cucu itu nggak dapat warisan kalau ada anak. Kan masih ada anak, iya kan? Anaknya masih ada B, masih ada C. Sementara anaknya si A itu kan cucu istilahnya. Cucu itu nggak dapat warisan kalau masih ada anak. Terhalang cucu itu mendapatkan warisan karena ada anak. Karena anak itu lebih tinggi derajatnya daripada cucu. Jadi ini si A itu tidak dapat warisan dari bapak ibunya karena dia lebih dahulu meninggal. Dan anaknya si A itu juga tidak dapat warisan karena terhalang oleh adanya apa? Anak dari masih ada anak B dan C. Kalau si anak dari si A ini dapat, itu bukan warisan. Bisa jadi dia dapat harta karena hibah, pemberian, atau karena hadiah, atau karena atiyah, atau karena apa namanya istilahnya sodako. Nah, itu bisa jadi, tapi bukan warisan namanya. Itu bukan, atau wasiat, atau dapat wasiat. Kalau wasiat kan hanya maksimal 1/3. Ya. Misalnya mbahnya berwasiat, saya nanti kalau meninggal dunia tolong putu saya, cucu saya yang dari si A ini tolong dikasih harta. Dia berwasiat, kakeknya berwasiat, maka boleh cucu ini dapat bukan sebagai hukum waris, bukan sebagai warisan, tetapi sebagai wasiat atau sebagai hibah, hadiah, sodako, atau yang lainnya. Taib, itu yang kemudian yang ketiga, syarat waris yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti. Jadi ahli waris itu diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Maksudnya begini, kita tinggal lihat tadi suami dan istri. Suami istri punya anak 3, A, B, dan C. Si A punya anak 2, yaitu namanya GH. Si A punya anak 2, GH. Si B punya anak juga namanya JI. Kemudian si C juga punya anak MNO misalnya, 3 anak. Kemudian suami ini punya bapak, masih punya bapak dan ibu. Istri juga masih punya bapak, dan itu kan harus diketahui dulu. Jadi kalau sebelum pembagian warisan itu nanti didata dulu silsilah keturunannya yang hidup itu siapa aja. Siapa saja keluarganya yang masih hidup dari yang meninggal. Yang meninggal ini yang masih hidup itu siapa aja? Oh, bapak ibunya masih hidup. Dia punya anak 3 misalnya. Oh, dia punya saudara kandung. Oh, dia punya paman. Oh, dia punya cucu. Nah, itu tinggal didata dulu. Nah, nanti setelah didata, dikumpulkan semua datanya, keluarga yang masih hidup, baru nanti apa? Diklasifikasi.
Oh ini yang dapat warisan, ini yang tidak. Oh ini dicentang dapat warisan. Oh ini disilang nggak dapat warisan. Ya ini yang disilang, ini yang dicentang, ini yang disilang. Nah yang dicentang inilah yang nanti mendapatkan warisan. Nah yang dicentang ini masih dianu lagi. Pastinya berapa bagiannya? Yang dicentang ini pastinya bagiannya dapat berapa? Oh yang dicentang pertama ini bagiannya setengah. Oh yang dicentang yang kedua ini bagiannya 1/8. Oh yang dicentang yang ketiga bagiannya 1/6. Oh yang dicentang bagian yang keempat misalnya 2/3. Itu nanti harus sudah ditentukan bagian-bagiannya. Nanti akan kita sebutkan siapa aja yang dapat setengah dan siapa saja yang mendapatkan 1/4 dan seterusnya. Yang berikutnya penghalang-penghalang warisan. Penggugur hak waris atau penghalang-penghalang. Penghalang itu maksudnya dia sama sekali tidak mendapatkan warisan. Siapa saja yang sama sekali tidak mendapatkan warisan atau terhalang untuk mendapatkan warisan, yang pertama adalah budak. Kalau dia statusnya sebagai budak, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Ya. Kalau untuk zaman sekarang belum ada. Maksudnya ada budak, masih ada budak, tapi untuk kita katakan ya masih kita nggak tahu di belahan bumi mana saja budak itu masih ada. Tapi yang jelas syariat budak itu akan ada sampai yaumul kiamat. Sampai hari kiamat itu tetap masih ada yang namanya budak. Budak itu kan sebabnya karena karena perang antara muslim dengan kafir, kemudian orang kafir kalah, maka semua yang orang kafir ini jadi budak kaum muslimin. Budak itu tetap akan ada sampai hari kiamat selama masih ada peperangan antara muslim dan kafir. Kalau peperangan muslim dengan muslim, maka tidak ada istilah budak. Tidak ada budak. Kalau yang muslim yang kalah, itu tidak ada budak. Yang ada budak itu kalau peperangan antara muslim dan kafir. Maka budak ini sama sekali tidak mendapatkan warisan, karena justru budak itu sebagai harta waris. Budak itu justru dia adalah harta warisan. Tidak mendapatkan warisan, justru budak itu adalah harta warisan. Kenapa? Karena budak itu bisa dijual kemudian uangnya dibagi kepada ahli waris yang lain. Yang kedua, yang sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan itu adalah pembunuhan. Pembunuh. Tapi yang dimaksudkan pembunuh di sini itu hanya pembunuh anak membunuh orang tuanya. Kalau anak membunuh orang tuanya, baru anak ini tidak dapat warisan sama sekali. Ya. Anaknya membunuh orang bapaknya supaya dia bisa mendapatkan warisan. Nah, ini modus seperti ini nggak boleh. Maka anak yang diketahui membunuh orang tuanya itu tidak boleh diberikan warisan sama sekali. Ya. Kalau bapaknya yang membunuh anaknya, itu bapaknya tetap dapat warisan dari anaknya. Yang tidak dapat warisan itu hanya anak kalau membunuh bapaknya. Anak kalau membunuh bapaknya, atau adik kalau membunuh saudara kandungnya. Adik kalau membunuh kakaknya dan kakaknya tidak punya ahli waris yang lain kecuali adiknya ini, maka adiknya karena diketahui dia adalah pembunuh, maka dia juga tidak dapat warisan. Atau kakak membunuh adiknya supaya kakaknya ini mendapatkan warisan dari adiknya, dengan sengaja dia membunuh, maka ini juga kakak tidak dapat warisan kalau diketahui dia telah membunuh adiknya. Jadi pembunuhan ini, ingat pembunuhan di sini pembunuhan kepada ahli waris ya. Kalau membunuh orang lain, ya jelas memang orang lain dia tidak, yang membunuh tidak dapat warisan sama sekali dari orang lain. Nah, yang maksudnya adalah apa? Yang dimaksudkan pembunuhan adalah pembunuhan kepada ahli waris. Yang ketiga, yang tidak dapatkan warisan sama sekali itu beda agama. Beda agama sama sekali tidak ada warisan. Suaminya muslim, istrinya Nasrani. Suaminya meninggal dunia, maka istri nggak dapat warisan dari suaminya karena beda agama. Istrinya meninggal dunia, istrinya Nasraniyah,
suaminya muslim, istrinya meninggal dunia, maka suaminya tidak dapat warisan dari istrinya karena beda agama. Bapaknya muslim, anaknya Nasrani, anaknya meninggal dunia, maka bapaknya tidak dapat warisan dari anaknya. Kenapa? Karena beda agama. Termasuk juga pendapat yang kuat beda agama di sini. Misalnya Yahudi dengan Nasrani itu sama-sama tidak saling mewarisi. Suaminya Yahudi, istrinya Nasrania. Maka apa? Masing-masing itu tidak mewarisi. Apalagi kalau maksudnya beda agama ini semua beda ya. Muslim dengan Nasrani, Muslim dengan Yahudia, itu semuanya tidak dapat warisan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yarisul muslim al kafir wa la yarisul kafir alal muslim. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir pun juga tidak mewarisi orang muslim. Ini yang beda agama itu sama sekali tidak kalau beda pemikiran, itu sampolnya enggak. Kalau sama-sama muslim, beda organisasi, beda partai, enggak ada masalah, itu tetap dapat warisan. Ya. Kalau misalnya pewaris itu non-Islam, non-Muslim, tapi anak-anaknya Muslim bagaimana? Ya sama, pokoknya beda agama nggak ada. Bapaknya pewaris, bapaknya meninggal dunia Nasrani atau Muslim, anaknya Nasrani, maka nggak dapat warisan sama sekali. Anaknya Muslim, bapaknya Nasrani, bapaknya meninggal, anaknya nggak dapat. Nggak ada. Artinya tidak ada hukum waris. Yang ada itu yang lain. Yang ada itu yang lain. Misalnya apa? Ya hadiah atau tadi pemberian atau tidak berlaku hukum waris. Iya, pembicaranya udah lain. Maksudnya itu bukan masuk dalam kategori warisan. Masuk dalam kategori misalnya bapaknya Nasrani meninggal dunia. Dia punya anak Muslim semua. Maka apa namanya? Tidak ada hukum waris. Tidak ada, anak ini tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tapi apa? Dia bisa mendapatkan harta dari orang tuanya dengan cara yang lain. Misalnya dengan cara apa? Pemberian, wasiat, atau tadi dengan bapaknya pengen memang mau ngasih sodako kepada anaknya, itu dapat. Atau wasiat tadi. Ini yang ada 3 orang yang sama sekali gugur tidak mendapatkan warisan. Budak, pembunuhan, dan beda agama. Ini ada istilah yang juga harus diketahui. Ada istilah al-mahrum, ada istilah al-mahjub. Kan tadi kita sebutkan 3 ini. Kan ada 3 tadi, 3 orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan. Kalau 3-tiganya ini itu disebut al-mahrum. Al-mahrum. 3 tadi itu namanya al-mahrum. Al-mahrum itu artinya, al-mahrum adalah ini ada perbedaan antara al-mahrum dengan al-mahjub. Bukan al-mahrum. Bukan almarhum. Bukan almarhum. Enggak. Al-mahrum. Mahrum itu artinya haram mendapatkan warisan. Mahrum. Mahrum artinya ya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Itu mahrum namanya. Iya, pokoknya warisan, kita bicara warisan. Tidak usah bicara yang lain. Pemberian hadiah, sodako itu nggak usah dibicarakan. Kita bicara warisan aja. Mahrum artinya yang terhalang untuk mendapati warisan. 3 tadi itu mahrum. Pembunuh, budak, dan beda agama. Itu mahrum namanya. Kalau mahjub, mahjub itu ini pengertian al-mahjub adalah mahjub artinya hilangnya hak waris seorang ahli waris
disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. Tadi saya menyebutkan gini, sebenarnya saya menyebutkan tadi contoh, kakek itu tidak mendapatkan warisan kalau masih ada bapak. Paham ya? Kakek itu tidak dapat warisan kalau ada bapak. Kenapa? Karena bapak ini lebih dekat kepada yang meninggal daripada kakek. Maka kakek ini namanya mahjub. Kakek ini namanya mahjub, terhalang mendapati warisan karena ada yang lebih kuat, yaitu bapak. Sebagaimana saya katakan tadi, cucu itu tidak dapat warisan, dia mahjub kalau ada apa? Ada anak. Kenapa? Karena anak ini lebih dekat daripada yang meninggal, daripada cucu. Maka tadi yang kita ambil contoh, si A punya anak, si cucu ini nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada B dan C, masih ada anak dari yang meninggal. Maka cucu itu terhalang oleh adanya anak. Nah, cucu ini namanya apa? Mahrum atau mahjub? Mahjub. Mahjub. Mahjub itu terhalang mendapati warisan karena ada yang lebih kuat. Seperti gini, saudara kandung, sekarang yang meninggal ya, seorang meninggal dunia meninggalkan saudara kandung laki-laki. Dia punya saudara kandung laki-laki. Yang meninggal ini punya saudara kandung laki-laki. Yang meninggal ini juga punya bapak. Punya bapak. Kira-kira mana yang lebih kuat kedudukannya? Ayah atau bapak, ya kan? Dia lebih dekat daripada yang meninggal, daripada saudaranya. Maka saudara ini terhalang. Saudara ini terhalang mendapatkan warisan karena ada bapaknya. Padahal sama-sama anak, ya kan? Kan sama-sama anak kan? Kan yang meninggal ini punya saudara kandung, sementara yang meninggal punya juga bapak, ya kan? Dia punya bapak, maka saudara ini nggak dapat. Kenapa? Karena ada bapaknya yang lebih dekat daripada si mayit. Lebih dekat ayah daripada saudara. Ini saudara nggak dapat, terhalang. Namanya apa? Saudara ini namanya mahjub. Tapi kalau kakek dengan saudara itu masih ada khilaf. Beda ya. Beda kalau bapak dengan saudara kandung, dengan kakek dengan saudara kandung. Karena kakek itu kan masih di atasnya lagi, lebih jauh lagi ke atas, ya kan? Kalau kakek, seorang meninggal dunia meninggalkan kakek dengan saudara kandung laki-laki. Nah, itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kakek lebih urutannya lebih dekat. Yang lain menganggap saudara. Kalau kakek itu kan masih ada apa namanya? Kakek itu kan urutan masih ke atas lagi. Tapi kalau bapak dengan saudara, ya bapak lebih dekat dengan anaknya ketimbang dengan saudaranya. Coba kalau kita lihat anak dengan bapak, anak dengan saudara, kira-kira lebih dekat mana? Ya dengan bapaknya ketimbang saudaranya, ya kan? Seorang anak itu akan dekat dengan orang tuanya ketimbang dengan saudaranya. Kalau seperti gini, lebih dekat mana saudara kandung dengan saudara sebapak? Ya saudara kandung. Saudara sebapak itu maksudnya itu satu bapak beda ibu. Iya kan? Itu namanya saudara sebapak. Satu bapak tapi beda ibu. Kalau saudara seibu, satu ibu beda bapak. Itu namanya. Kalau saudara kandung yaitu satu ibu satu bapak. Saudara kandung itu kan satu ibu satu bapak. Kalau saudara sebapak satu bapak beda ibu. Kalau saudara seibu satu ibu beda bapak. Yang lebih dekat yang mana? Saudara kandung. Karena saudara kandung ini itu menghalangi nanti saudara sebapak menghalangi saudara seibu. Maka saudara seibu itu mahjub. Namanya mahjub, tidak dapat warisan karena ada yang lebih kuat derajatnya, yaitu saudara kandung. Nah, ada istilah mahjub, mahrum, paham ya? Kalau mahrum apa? Sama sekali tidak mendapatkan warisan.
karena pembunuh, budak atau beda agama. Tapi kalau mahjub, dia tidak mendapatkan warisan karena ada yang lebih kuat, ya kan, kedekatan dengan si pewaris. Nah sekarang pertanyaan, siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Ahli waris dari kalangan laki-laki jumlahnya ada 15. Ini ahli waris dari laki-laki. Ini filenya sebenarnya sudah saya bagi, sudah saya kasih Mas Saifuddin. Ada 200 slide, kemungkinan akan tambah. Akan saya tambahi. Insya Allah beberapa kali saya katakan tadi mungkin 80% kita membahas, walaupun tidak semua, ya kan. Paling tidak secara umum kita dapat pengetahuan tentang warisan. Siapa ahli waris dari kalangan laki-laki? Ahli waris dari kalangan laki-laki jumlahnya ada 15. Ada 15. Yang pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek, maksudnya bapak dari bapak. Yang kelima, saudara kandung laki-laki. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak, seayah. Yaitu tadi seayah berarti apa? Satu ayah beda ibu. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu, satu ibu beda bapak. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Yaitu apa? Anak laki-laki dari saudara kandung namanya apa? Keponakan. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, itu juga namanya keponakan. Ke-10 paman. Paman saudara kandung bapak. Paman itu saudara kandung bapak. Yang ke-11 paman saudara bapak seayah. Saudaranya bapak yang seayah. Yang ke-12 anak laki-laki dari paman, saudara kandung sebapak. Maksudnya keponakan dari saudara paman sebapak. Ke-13 anak laki-laki paman seayah, sepupu ini. Ke-14 suami, dan ke-15 laki-laki yang pernah membebaskan budak. Namanya al-wala. Yang ke-15 ini namanya al-wala. Yang tadi kita sebutkan sebab-sebab mendapatkan warisan ada 3, diantaranya adalah al-wala. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki jumlahnya ada 15. Kemudian dari kalangan perempuan itu ada 10. Ahli waris dari kalangan perempuan jumlahnya ada 10. Yang pertama anak perempuan. Anak perempuan. Yang kedua ibu. Yang ketiga anak perempuan dari keturunan anak laki-laki. Ini namanya apa? Anak perempuan dari keturunan anak laki-laki namanya apa? Anak perempuan dari keturunan anak laki-laki. Cucu perempuan. Yang keempat nenek. Kalau nenek itu artinya ibu dari ibu. Ibunya ibu lah. Ibunya ibu nenek. Yang kelima nenek. Kalau nenek itu bisa jadi apa? Ibunya bapak atau ibunya ibu. Yang keenam saudara kandung perempuan. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan saudara perempuan seibu. Yang ke-9 istri. Dan yang ke-10 yang membebaskan budak atau yang pernah memerdekakan budak. Artinya majikan perempuan yang pernah memerdekakan budak. Jadi kalau ada catatan cucu yang dimasukkan di sini termasuk di dalamnya cicit ke bawah. Tapi itu ahli waris dari kalangan perempuan. Ada berapa? 10. Dari kalangan laki-laki ada 15. Nah sekarang kita lihat pembagian waris menurut Al-Quran. Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Quran ini namanya apa? Namanya al-fardun, al-fard. Al-fardu itu adalah bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Kalau ashabul furud,
Ashabul furud adalah apa? Orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya. Kalau furudun muqaddara adalah bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Nah, yang ditentukan dalam Al-Quran itu ada 6 macam. Ada 6 bagian yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3 dan sepertiga. Ini jumlahnya ada 6. Jadi ada seperenam, setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3 dan sepertiga. Ini ada 6 jumlahnya. Ini namanya bagian yang sudah ditentukan. Nah, sekarang nanti kita lihat rinciannya. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, seperenam, 2/3 dan sepertiga. Yang pertama, siapa yang dapat setengah? Siapa ahli waris yang dapat setengah? Ahli waris yang dapat bagian setengah, yang pertama adalah suami jika tidak punya anak. Suami berhak mendapatkan bagian separuh harta warisan dengan syarat apabila pewaris itu siapa? Yang meninggal, ya kan? Pewaris artinya yang meninggal. Yang meninggal misalnya istrinya. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan. Jadi suami dapat setengah kalau tidak punya anak dari istrinya, suami ini tidak punya anak dari istrinya, atau istri itu tidak punya anak dari sebelumnya. Kan ada istilah anak kandung, ada istilah anak bawaan. Ya. Kalau si istri ini punya anak bawaan, dia meninggal dunia, maka suaminya bukan setengah. Paham ya? Suami ini dapat setengah kalau istrinya ini tidak punya anak dari pasangannya, dari suami ini nggak punya anak dari istrinya, atau si istri punya anak bawaan. Maka di sini tidak, dengan syarat apabila pewaris istri ini tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut atau bukan. Bukan itu maksudnya apa? Anak bawaan dari istrinya. Istri punya bawaan anak, maka suaminya kalau istrinya meninggal, suami itu hanya tidak dapat setengah, tidak dapat setengah. Suami itu kalau tidak ada anak itu setengah, kalau ada anak seperempat. Suami kalau tidak ada anak bagiannya berapa? Setengah. Kalau ada anak seperempat. Contoh, saya kasih contoh. Seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, dan meninggalkan suami. Saya ulangi, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, bapak dan ibu. Suami dapat berapa? Setengah. Kenapa kok setengah? Nggak punya anak. Sekarang soal yang kedua. Seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, suami, satu anak laki-laki. Maka suami bagiannya berapa? Seperempat. Kenapa? Karena punya anak. Saya kasih, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang bapak, ibu, suami, satu anak perempuan. Suami bagiannya berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Punya anak. Walaupun itu mau laki-laki mau perempuan sama, suami itu tetap bagiannya seperempat. Seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, anak bawaan 2, istrinya.
seorang meninggal dunia meninggalkan seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, suami, dan 2 anak bawaan istrinya. Suami bagiannya berapa? 1/4. Tetap 1/4. Semuanya kasusnya 1/4. Kalau yang meninggal ini punya anak. Kalau tidak punya anak, maka suami bagiannya berapa? 1/2. Misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan 1 saudara kandung laki-laki. Suami bagiannya berapa? 1/2, iya kan? Tetap 1/2 karena tidak punya anak. Tapi ini yang pertama. Suami mendapatkan 1/2 kalau tidak punya anak. Yang kedua, siapa yang dapat separuh yang kedua? Anak perempuan kandung mendapatkan warisan separuh dari harta peninggalan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak punya anak laki-laki yang meninggal ini. Kalau tidak punya anak laki-laki berarti anak perempuan ini tidak punya saudara laki-laki gitu maksudnya, ya kan? Yang kedua, seorang diri. Jadi 1 anak perempuan jika seorang diri maka dia dapat separuh. Anak perempuan, misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, suami, dan 1 anak perempuan. Jadi meninggalkan bapak, ibu, suami, 1 anak perempuan. Suami bagiannya berapa? 1/4. Kenapa? Dia punya anak. 1 anak perempuan separuh, 1/2, ya kan? Ibu nanti 1/6. Bapak sisanya. Bapak nanti sisanya. Itu kalau ada sisa. Tapi tetap harus dapat bapak itu. Jadi bapak dan anak laki-laki itu nggak usah khawatir, mesti dapat warisan. Atau misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 1 anak perempuan. Meninggalkan seorang istri dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan bagiannya berapa? 1/2. Istri bagiannya 1/8. Istri bagiannya 1/8. Istri, ya kan? Iya, separuh dari 1/4. Karena perempuan itu, ingat laki-laki itu bagiannya 2 kali daripada bagian perempuan. Anak perempuan itu mendapatkan separuh dengan tadi apa? Anak perempuan seorang diri. Sebab kalau bersama saudara laki-laki maka dia bukan 1/2. Dia bukan 1/2 kalau bersama saudara laki-laki. Misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan ibu, istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, seorang istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ibu bagiannya nanti 1/6, istri bagiannya 1/8, 1 anak perempuan bagiannya berapa? Hah? Ya enggak ada. Karena bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan ini namanya asobah. Jadi laki-laki dan perempuan ini, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu mengambil sisa dari semuanya setelah dibagi kepada ibunya 1/6, istrinya 1/8. Nah, ini hitungan matematika bingung ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah perhitungan nanti saya jelaskan. Ya. Tadi siapa? Meninggalkan seorang ibu, seorang istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ibu bagiannya berapa? 1/6. Istri bagiannya berapa? 1/8. Anak laki-laki dan perempuan sisa.
Ya, sekarang KPK yang paling kecil dari 1/6 dengan 1/8 itu berapa? 24. KPK itu maksudnya kelipatan perkalian terkecil. Itu kan pelajaran SD ya kan? Pelajaran SD, KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK itu kan kelipatan perkalian terkecil. 1/6 dengan 1/8 kelipatan perkalian terkecilnya berapa? 24. Berarti ibu 24 bagi 6 kan 1/6 ibu tadi kan? Bagiannya berapa berarti? 4. Ya kan? Istri bagiannya 24 bagi 8 3. Ya kan? 3 sudah 7 kan? 4 3. Sudah 7. Sisanya berarti berapa? Sisanya berapa? 17. Kan 4 3 kan 7 24 kan berarti sisanya 17. Nah 17 ini dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan laki-laki 2 kali 2 bagiannya, jadi nanti 17 dibagi 3. 17 itu dibagi harta itu menjadi 3. Bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Itu gampangnya begitu. Nah, walaupun nanti 17 bagi 3 itu kan koma, ya kan? Dalam hukum waris tidak ada koma nanti. Kita akan jelaskan tidak ada koma. Nanti akan ada perhitungan namanya tashih. Insya Allah nanti pertemuan nggak tahu keberapa. Hah? Maka tidak apa namanya nanti nggak bisa 11/6 itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena koma-koma itu mesti ada koma. Kalau 17 bagi 3 kan koma. Taib. Yang ketiga, siapa yang dapat separuh yang ketiga? Adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, itu dapat separuh dengan 3 syarat. Atau 3 persyaratan ini saya ganti dengan bahasa yang ringkas. Cucu perempuan, 1 cucu perempuan itu dapat setengah. Pokoknya 1 cucu perempuan. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan suami 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, maka apa? 1 cucu perempuan bagiannya berapa? Setengah. Suami bagiannya berapa? 1/4, karena dia punya cucu. Ya kan? Ingat suami itu kan 1/4 kalau ada anak atau ada cucu. Jadi dia hanya meninggalkan suami, seorang wanita meninggalkan suami dan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka apa namanya? Ya sudah, cucu perempuannya dapat setengah, suami 1/4. Kalau masih ada sisa, setengah dengan 1/4 masih ada sisa enggak? Masih kan? Sisanya 1/4. Kalau hitungannya kan 1/4 dengan setengah. KPK yang paling kecil berapa? 4. Berarti suami bagiannya berapa? 4 bagi 4 1. Cucu perempuan 4 bagi 2 2. 1 tambah 2 kan 3. Masih ada sisa berapa? Masih ada 1 kan? Masih ada 1 sisanya kan? Kan 4, suami ngambil 1, cucu perempuan ngambilnya 2. Berarti masih sisa 1. 1 ini diberikan ke siapa? Diberikan kepada cucu perempuan sebagai tambahan. Kan tadi kita sebutkan, saya menyebutkan yang mendapatkan warisan itu ada yang dengan cara tambahan. Cucu perempuan mengambil tambahan itu, sementara suami tidak dapat tambahan. Ingat, yang tidak dapat tambahan itu hanya suami dan istri. Itu tidak berhak mendapatkan tambahan. Kalau ada sisa dari harta, maka diberikan lagi kepada ashabul furud. Tidak boleh lagi diberikan tambahan itu kepada suami atau istri. Itu cucu perempuan. Yang keempat, siapa yang dapat separuh yang keempat? Saudara kandung perempuan, seorang diri.
saudara kandung perempuan seorang diri itu dapat separuh kalau dia seorang diri, walaupun dengan syarat. Ada beberapa persyaratan. Syaratnya tidak boleh ada saudara kandung laki-laki dan dia hanya seorang diri, kemudian tidak mempunyai bapak atau kakek, tidak punya anak atau ke bawah. Sebab ingat, kalau ada anak laki-laki, ada anak laki-laki, saudara kandung itu semuanya mahjub. Semuanya mahjub. Jadi saudara kandung perempuan itu dapat warisan separuh kalau dia seorang diri, tidak ada bapak, tidak ada anak, dan tidak ada saudara laki-laki. Misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan satu saudara kandung perempuan. Istri bagiannya berapa? 1/4, karena tidak punya anak. Istri kalau punya anak 1/8. Istri kalau tidak punya anak 1/4. Suami kalau punya anak 1/4, tidak punya anak 1/2. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan satu saudara kandung perempuan. Seorang istri bagiannya berapa? 1/4. Satu saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan seorang diri 1/2. Iya kan? 1/2. Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa. Sisanya nanti satu. Sisanya satu ini diberikan lagi kepada saudara kandung perempuan. Istri tidak lagi mendapatkan tambahan. Nah, nanti tinggal dihitung hartanya berapa. Yang kelima, yang dapat separuh yang kelima adalah saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak itu dapat separuh kalau tidak punya saudara laki-laki, dia hanya seorang diri, tidak punya saudara kandung perempuan, dan pewaris tidak punya bapak atau kakek. Bukan kakak ya, afwan. Bapak atau kakek. Jadi misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan satu saudara perempuan sebapak. Maka istri bagiannya berapa? 1/4. Ibu bagiannya 1/6. Kemudian satu saudara perempuan kandung sebapak itu 1/2. Jadi 1/2, 1/4 dengan 1/6. KPK yang paling kecil berapa? 1/6, 1/4 dengan 1/2, 12. Berarti bagiannya ibu berapa? Ibu 1/6. 12 bagi 6, 2. Nilainya 2, bagiannya 2. Istri bagiannya berapa? 1/4. 12 bagi 4, 3. Kemudian satu saudara perempuan seibu sebapak 1/2. 12 bagi 2, 6. Tadi ibu bagiannya 2, istri 3, kan sudah 5, ditambah 6 berarti berapa? 11. Sisanya berarti berapa? 1. Nah, 1 ini diberikan ke siapa? Tambahan ini diberikan kepada hanya ibu dan saudara kandung perempuan sebapak. Istri yang nggak dapat sama sekali tambahan. Nanti 1 itu, sisanya 1 itu nanti dibagi lagi kepada 2 ahli waris yang lain. Tapi itu yang dapat separuh. Yang dapat separuh ada berapa? 5. Ada 5 ya. Yang pertama suami jika seorang diri, tidak punya anak. Yang kedua saudara kandung perempuan, anak perempuan seorang diri. Yang ketiga cucu perempuan seorang diri. Yang keempat saudara kandung perempuan seorang diri. Dan yang kelima saudara kandung perempuan sebapak seorang diri. Kemudian yang kedua,
ashabul furud yang mendapatkan seperempat. Siapa yang dapat seperempat? Yang dapat seperempat itu ada dua. Cuma ada dua yang dapat seperempat. Tadi sudah bisa dijawab. Siapa yang pertama? Yang dapat seperempat itu siapa? Suami kalau punya anak. Suami kalau punya anak dia seperempat. Yang kedua, istri kalau tidak punya anak. Istri kalau tidak punya anak seperempat, suami kalau punya anak itu seperempat. Tapi ini yang dapat seperempat. Contohnya misalnya seorang meninggal dunia, meninggalkan bapak, ibu dan suami. Suami bagiannya berapa? Setengah, ya kan? Tapi kalau bapak, ibu, suami dan satu anak laki-laki, maka apa? Suami dapat berapa? Seperempat, karena dia punya anak. Tapi seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, istri. Bapak, ibu, istri. Istri bagiannya berapa? Seperempat, karena tidak punya anak. Udah, itu aja seperempat. Nanti ibu sepertiga, bapak sisanya. Ibu sepertiga, nanti bapak sisanya. Taib, sekarang yang mendapat seperlapan. Kalau yang mendapat seperlapan cuma satu orang. Siapa? Istri kalau punya anak. Istri kalau punya anak bagiannya adalah 1/8. Dimanapun letaknya, kalau dia punya anak, istrinya tetap 1/8. Hanya satu kelompok ini yang dapat 1/8, yaitu istri kalau punya anak atau dia punya cucu. Sekarang yang dapat bagian 2/3. Siapa yang dapat bagian 2/3? Yang dapat 2/3, ahli waris yang dapat 2/3 itu ada 4. Ada 4 yang dapat bagian 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan kandung atau lebih. Misalnya, seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, istri, 5 anak perempuan. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu, istri, 5 anak perempuan. 5 anak perempuan bagiannya berapa? 2/3. Istrinya bagiannya berapa? 1/8. Ibu 1/6. Bapak sisanya. Bapak nanti sisa. Jadi 5 anak perempuan 2/3. Nah 2/3 ini nanti dibagi 5 karena 5 anak perempuan. Itu kan 5. Mau kita katakan 2, 3, 4, 10 tetap 2/3. Sama. Hah? Untuk anak perempuan, untuk 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua, yang dapat 2/3 yang kedua adalah 2 cucu perempuan atau lebih. 2 cucu perempuan atau lebih, dengan syarat kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka cucu perempuan bisa tidak dapat, bisa dapat. Nanti ada ketentuan. Kemudian yang ketiga yang dapat 2/3, 2 saudara kandung perempuan atau lebih. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 5 saudara kandung perempuan. Istri bagiannya berapa? Istri bagiannya berapa? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 5 saudara kandung perempuan. Istri bagiannya berapa? 1/4. Enggak punya anak. Istri 1/4 karena tidak punya anak. 5 saudara kandung perempuan itu berapa? 2/3. 2/3. Nanti 2/3 dibagi 5. Dan yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih.
Ini 2/3. Paham gak ini? Insya Allah paham. Di masjid paham, insya Allah keluar hilang. Ditanya lagi istri bagiannya berapa? Waduh, bingung ya kan. Suami bagiannya berapa? Bingung. Tapi ada pertanyaan? Kalau dalam hukum waris pelakunya untuk orang ahli waris kebetulan cacat mental, ini bisa bagaimana? Misalnya Perhatikan, warisan itu kan berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan jiwa. Ya, misalnya ya, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, istri gila, dan 2 anak perempuan. Istri mau sehat, mau gila, tetap dia dapat warisan 1/8. Tetap 1/8. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan jiwa. Taib, sekarang saya ambil contoh lagi. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 3 anak perempuan masih kecil-kecil. Ya kan? 3 anak perempuan masih kecil-kecil, masih balita. Masih balita. Istri bagiannya berapa? 1/8. Ya kan? 3 anak perempuan bagiannya tetap 2/3. Walaupun mereka masih kecil, tetap mereka mendapatkan warisan. Karena warisan itu kaitannya dengan harta, bukan kaitannya dengan jiwa. Mau dia masih bayi atau cacat mental, cacat fisik, mau dia gila, yaitu tetap dapat warisan. Karena warisan itu kan tidak ada syaratnya harus sehat akalnya. Tidak ada syarat warisan itu harus dewasa. Itu tidak ada. Jadi tetap apa? Tetap dapat warisan kalau kaitannya sebagai anak, atau sebagai saudara, atau sebagai istri, atau sebagai apa. Paham ya Pak? sekarang pengertian warisan, itu segala yang dimiliki oleh si pewaris, misalnya anak dan istri. Iya. Ya itu tadi kita sudah sebutkan bahwa rukun waris itu kan ada 3, termasuk harta warisan. Harta warisan itu bisa berupa uang, simpanan uang, atau dia punya emas, atau dia punya tanah, atau dia punya bangunan. Apa saja yang harta yang dia miliki, mobil, kendaraan, dia punya saham di orang lain, atau dia punya harta itu berupa pinjaman, hutang, menghutangi orang lain. Itu semuanya adalah harta warisan. Termasuk harta warisan. Termasuk harta warisan juga adalah apa? Dana pensiunannya, pensiunan. Pensiunan juga adalah harta warisan. Ya kan? Walaupun dia sudah meninggal dunia kan dia masih dapat misalnya pensiunan, maka dia pensiunan, dana pensiunan ini tetap sebagai ahli waris, tetap dihitung sebagai harta warisan. Jadi harta warisan itu adalah semua harta yang dimiliki secara legal, secara syara, artinya secara syar'i. Karena ada harta-harta yang haram. Harta yang haram itu tidak boleh jadi ahli waris, tidak boleh sebagai warisan. Harta haram contohnya misalnya hasil rampokan, boleh nggak dibagi kepada ahli waris? Nggak boleh. Harta rampokan, harta riba itu juga nggak boleh. Harta riba sebagai ahli waris itu nggak boleh. Riba itu tidak boleh dibagi kepada ahli waris. Atau misalnya hasil curian atau hasil judi,
judi, penipuan, rentenir atau ya model semacam itulah. Harta-harta yang haram itu tidak boleh dibagi kepada ahli waris. Wallahu taala a'lam. Ya. Kalau ini ada kasus seorang bapak ayah tunggal, orang tua tunggal meninggalkan dua anak, yang satu muslim, yang satu Non muslim. itu tidak dapat. Tapi kalau di hukum negara itu dikatakan mendapatkan warisan, dan jika tidak diberikan itu mendapatkan tuntutan dari yang non muslim tadi. Itu solusinya betul. Lah dikasih, tetap dikasih, cuma bukan atas nama warisan. Dikasih cuma bukan atas nama warisan, bisa nama wasiat, hadiah atau pemberian atau apalah, iya kan? Tetap dikasih. Supaya apa? Itu kan anak, tetap keadilan. Orang tua itu tetap punya keadilan. Maksudnya tetap anak ini dikasih, dia punya anak beda agama, satu muslim, satu Nasrani. Bapaknya meninggal, ya tetap ya Nasrani ini dapat harta dari bapaknya tapi bukan atas nama warisan. Kalau persentase tidak ada batasan. Namanya hadiah, boleh diberikan separuh, boleh diberikan sepertiga, seperempat, seperdelapan, terserah, tergantung kesepakatan. Tapi kan dibagi dulu yang muslim, baru yang ini. Atau enggak, sebelum dikasihkan dulu ke yang Nasrani, baru setelah itu dibagi ke yang lain. Ya. Dikasihkan dulu. Oh ya, ada lagi pertanyaan? Atau ada kasus, mungkin ada kasus dari bapak-bapak, ibu-ibu? Atau ada yang mengatakan nanti kalau saya meninggal, saya punya ahli waris ini. Yang dapat warisan siapa aja? Yang mana? Iya, dia dapat warisan, cuma nanti pengelolaan harta warisannya itu diserahkan kepada siapa yang paling mengurusi yang ini. Maka nanti yang mengurusi boleh dia mengambil sebagai upah dari harta warisannya, karena mengurusi orang yang gila, tapi ingat hanya mengambil secukupnya. Tidak boleh mengambil menzolimi, karena kalau mengambil itu namanya kezoliman. Artinya harta warisannya dipakai untuk biaya untuk pengobatan atau untuk makan seharinya atau pakaiannya dan seterusnya. Ya, itu tetap harus yang mengurusi itulah yang nanti yang diberikan. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Wallahu aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mari kajian sore